Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Bapak Saras Pratama SPD Enkom. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita kami dapat melaksanakan presentasi proyek yang sangat menarik yaitu Cortex Website Application Project. Yang dimana proyek ini akan memberikan kita gambaran mendalam tentang bagaimana sebuah proyek pengembangan aplikasi website direncanakan dan dikelola secara sistematis dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Rizky Fali yang bertindak sebagai moderator dan pemateri pada presentasi malam hari ini. Dan perkenalkan teman saya pemateri kedua. Perkenalkan, saya Railvan Ditarigan. Dan perkenalkan teman saya juga pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Ricardo Manurung. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan agenda pembahasan kita. Kita akan memulai dengan pemahaman tentang perencanaan proyek menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. Dilanjutkan dengan penentuan durasi dan sumber dayanya dengan melihat implementasi praktis di Microsoft Project-nya dan diakhiri dengan hasil akhir serta best practice-nya. Nah, sebelum kita mengimplementasikan pada Microsoft Project-nya, hal yang pertama kita lakukan yaitu merancang Work Breakdown Strukturnya atau WBS. Yang dimana kita mengidentifikasikan kegiatan utama proyeknya, yang dimana terdapat 5 fase pada proyek kita kali ini, yaitu fase pertama, inisiasi dan perencanaan proyek, fase kedua, analisis dan desain sistem, fase ketiga, pengembangan dan implementasi, fase keempat, pengujian sistem, lalu fase yang terakhir yaitu peluncuran dan penutupan proyek. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan WBS-nya itu atau merancang WBS-nya, kita pecah kegiatan menjadi sub bagian. Bagian itu menjadi kegiatan detailnya. Seperti pada gambar ini itu terdapat WBS dari proyek kita, yaitu yang pertama itu inisiasi dan perencanaan proyek, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan awalnya dan ruang lingkup. Lalu studi kelayakan proyeknya, terus setelah melakukan studi kelayakan proyek, kita membuat piagam proyek atau project charter-nya. Lalu kita lakukan rapat kick-off-nya dengan tim dan stakeholder. Lalu kita menyusun rencana jadwal dan anggaran detailnya. Setelah itu ada analisis dan desain sistemnya, di mana kita melakukan pengumpulan kebutuhan pengguna dan yang mana terdapat wawancara dan survei. Dan ada analisis kebutuhan sistem, desain arsitektur sistemnya, desain database-nya, dan desain antarmuka pengguna UI atau UX-nya. Lalu yang terakhir itu persetujuan desain oleh stakeholder-nya. Lalu ada kegiatan itu pengembangan dan implementasinya, yaitu di mana sebagian kegiatannya itu persiapan lingkungan pengembangan, pengembangan modul manajemen anggotanya, pengembangan modul katalog buku, pengembangan modul peminjaman dan pengembalian, pengembangan modul pelaporan atau reportingnya, dan integrasi semua modul. Setelah itu kita instalasi di server staging. Lalu yang keempat itu pengujian sistemnya. Fase keempat, di mana fase keempat ini pengujian unit per modul atau unit testing, lalu pengujian integrasi atau integration testing, dan kita melakukan user acceptance test dengan pihak pengguna atau konsumen kita. Lalu yang terakhir itu perbaikan bug dan errornya. Lalu fase yang terakhirnya itu peluncuran dan penutupan proyek, di mana persiapan lingkungan produksi atau sensor light-nya, peluncuran sistem atau go live-nya itu, dan latihan untuk penggunaan pustakawan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi pasca implementasinya, penyusunan laporan akhir proyek, lalu penutupan proyek dan serah terima. Materi selanjutnya yaitu menentukan durasi dan sumber dayanya. Yang dimana pada tahap pertama itu menentukan durasi dan sumber daya. Tahap ini bertujuan untuk menyusun jadwal proyek yang realistis dengan memperkirakan lama waktu setiap kegiatan, menetapkan siapa yang bertanggung jawab, dan memastikan setiap tugas memiliki hubungan yang logis.
dari Gantt chart, kita atau kamu seluruh komponen ini sudah terlihat jelas dan tersusun dengan baik. Tentukan durasi setiap kegiatan, durasi menggambarkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun satu kegiatan proyek. Nah, kita sudah menetapkan durasi dan satuan hari kerja sesuai kompleksitas masing-masing aktivitasnya. Contoh dari konsepnya itu integrasi kebutuhan awal dan ruang lingkup kita buat selama durasinya 5 hari dan desain arsitektur sistem proses selama 10 hari, pengembangan modul manajemennya durasinya 20 hari, pengujian unit per modulnya itu 15 hari durasinya. Nah, durasi yang kita tentukan sudah mencerminkan tingkat kesulitan dan besarnya pekerjaan, di mana kegiatan analisis dan desain diberi waktu lebih panjang karena membutuhkan diskusi dan validasi, sedangkan kegiatan administrasi seperti rapat kick-off hanya memerlukan 1 hari. Dengan begitu, jadwal terlihat realistis dan terukur. Selanjutnya, tahap kedua itu menetapkan step date-nya dan finish date otomatisnya. Yang dimana Microsoft Project memungkinkan sistem menentukan tanggal mulai dan selesainya secara otomatis berdasarkan dari durasi yang tadi dan hubungan antar tugasnya. Dalam proyek yang kita buat, tanggal mulai pertama itu hari Rabu di tanggal 8 bulan Oktober tahun 2005 dan proyek berakhir pada hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Nah, tidak mengisi tanggal secara manual, melainkan membiarkan Microsoft Project menghitung sesuai dependensinya pada kolom predecessor-nya. Cara ini sesuai prinsip dynamic scheduling, yang artinya jika satu kegiatan berubah, seluruh jadwal yang bergantung padanya akan menyesuaikan otomatis. Ini membuat penjadwalan kamu lebih fleksibel dan akurat. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu menentukan dan menugaskan sumber daya. Di mana setiap kegiatan dalam proyek kita sudah memiliki resource atau sumber daya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya. Sumber dayanya itu yang meliputi manusianya, perangkatnya, dan biaya. Contoh dari gancatnya itu, kita ke manajer proyek, lalu kegiatan inisiasi dan penutupan. Dan lalu itu ada analisis sistem, di mana tahap analisis kebutuhan dan desain sistem. Lalu ada tim back-end developer dan front-end developer, di mana tahap pengembangan modul. Lalu ada QA testernya. Tim QA testernya itu di mana pada kerjanya itu tahap pengujian sistem. Lalu ada tim pihak karyawannya, yaitu pelatihan penggunanya. Lalu sumber daya non manusia seperti server development, satu unit, lisensi software desainnya, satu lisensi, domain dan hostingnya, satu paket tahunan, dan yang terakhir biaya pelatihan pengguna yaitu 1.200.000 biayanya. Lalu penugasan ini menunjukkan bahwa kita memahami konsep alokasi sumber daya, yang dimana biasa disebut yaitu resource allocation. Selain tenaga manusianya, kita juga dapat menghitung perangkat kerasnya, lisensi, dan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyeknya. Hal ini sangat penting karena agar perencanaan proyek kita tidak hanya fokus pada waktu saja, tapi juga biaya dan kapasitas saya. Nah, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan ke materi kedua kita, persilakan waktu dan tempatnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap menentukan hubungan antar tugas atau dependencies. Kita sudah menentukan hubungan antar tugas menggunakan kolom predecessors yang menandakan urutan logis antara suatu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Contoh, pada tugas 1.2, studi kelayakan baru dimulai setelah 1.1, yaitu identifikasi kebutuhan selesai. Pada tugas 2.4, desain database dimulai setelah 2.3, yaitu desain arsitektur sistem. Pada tugas 4.2, pengujian integrasi bergantung pada tugas 4.1, yaitu pengujian unit. Penjelasan, dengan mengatur dependencies seperti ini, memastikan tidak ada kegiatan yang mengambang atau berdiri tanpa kaitan dengan tugas lain. MS Project menampilkan hubungan ini dengan garis panah merah di Gantt chart, yaitu untuk membantu memvisualisasikan alur kerja dari awal hingga akhir proyek. Hal ini sangat penting untuk menjaga logika urutan pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih yang tidak perlu. Baik, pada tahap berikutnya yaitu
ada pada tahap 5, verifikasi jalur kritis atau critical path. Ketika sudah mengaktifkan tampilan critical text, terlihat dari batang merah di gancang. Critical path menunjukkan serangkaian kegiatan yang jika tertunda akan langsung menunda keseluruhan proyek. Penjelasannya yaitu dengan mengetahui jalur kritis, kita bisa memprioritaskan pekerjaan yang paling berisiko menunda proyek. Ini juga membantu manajer proyek memantau kemajuan harian dan mengalokasikan sumber daya tambahan bila diperlukan. Jalur kritis berfungsi sebagai tulang punggung proyek untuk menjaga agar target waktu tetap tercapai. Ini adalah contoh pengaplikasiannya. Dapat dilihat dari kanan, terlihat dari bawah terlihat banyak bar merah, yaitu merupakan critical text. Selanjutnya yaitu menentukan sumber daya manusia. Yang pertama ada manajer proyek. Manajer proyek di sini berfungsi untuk mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek dari inisiasi hingga penutupan. Kedua ada analisis sistem. Di sini bertanggung jawab pada tahap analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Ada back-end developer, yaitu untuk mengembangkan logika server, database, dan integrasi sistem. Keempat, front-end developer, untuk mendesain dan membuat antarmuka pengguna atau UI. Kelima, QA tester, melakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem sebelum go live. Yang keenam, pihak pustakawan. Di sini, pihak pustakawan berperan dalam proses pelatihan penggunaan atau end user training. Ketujuh, ada trainer. Di sini memberikan pelatihan kepada pengguna air setelah sistem selesai diimplementasikan. Kedelapan, ada IT support, membantu proses instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Kesembilan, ada tim evaluator, melakukan evaluasi dengan review hasil proyek. Tambahan dari sumber daya pendukung atau non-manusia, ada server development, 1 unit, lisensi software desain, ada 1 lisensi, domain dan hosting, ada 1 paket tahunan, dan biaya pelatihan pengguna ada Rp1.200.000. Di sini dapat dilihat pengimplikasiannya dan ini. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengumumkan setiap tugas. Nah, pada fase 1, yaitu inisiasi proyek, mana studi kelayakannya dimulai setelah diidentifikasikan kebutuhan awal dan ruang lingkupnya selesai. Yang kedua, yaitu pembuatan piagam proyek. Nah, dimulai setelah studi kelayakannya selesai. Dan ketiga, yaitu rapat kick-off dilakukan setelah piagam proyek telah disetujui. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu perencanaan proyek. Mana yang pertama, penyusunan rencana jadwal dan anggaran dimulai setelah rapat kick-off selesai. Kedua, yaitu analisis kebutuhan sistem, diikuti setelah pengumpulan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, yaitu ada perencanaan desain arsitektur sistem yang dilakukan setelah analisis kebutuhan sistem. Yang keempat, ada perencanaan proyek desain database yang setelah desain arsitektur sistem telah disetujui. Yang kelima, ada desain antarmuka pengguna yang setelah desainnya yang dilakukan setelah desain database dibuat. Dan yang keenam, ada perencanaan proyek persetujuan desain, yang dimana perencanaan persetujuan desain akan dilakukan setelah menjadi tahap terakhir sebelum fase pengembangan dimulai. Nah, ada fase ketiga, yaitu pengembangan dan implementasinya. Nah, untuk yang pertamanya ada pengembangan modul manajemen, yaitu mengikuti persetujuan dari desainnya. Yang kedua, yaitu pengujian unit per modul, yaitu dimulai setelah pengembangan modul selesai. Dan yang ketiga, ada pengujian integrasi yang akan dilakukan setelah semua pengujian unitnya berhasil. Dan keempat, ada pengujian sistem yang akan dilakukan juga setelah tahap akhir pengujian sebelum go live atau diluncurkan. Itu ada fase 4, yaitu peluncuran dan penutupan proyek. Nah, pertama itu ada pelatihan pengguna yang akan dilakukan setelah pengujian sistemnya selesai. Nah, ada juga go live sistemnya, yang dimana ini akan diluncurkan
Yang ketiga ada evaluasi dan reviewnya yang akan dilakukan sistem agar dinyatakan berjalan. Dan ada 4 yaitu penutupan proyek. Menjadi tugas akhir setelah evaluasi proyek diselesaikan. Nah, ada juga untuk verifikasi akhirnya yang dimana memastikan semua tugas memiliki predesor agar tidak ada aktivitas yang berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan tampilan Gantt-chartnya yang dimana garis panah antar tugas harus membentuk alur waktu yang jelas dari fase awal hingga penutupannya. Yang ketiga ada memastikan data tidak ada yang tumpang tindih, waktu yang tidak perlu, kecuali memang direncanakan paralel. Nah, selanjutnya ada ini implementasinya pada Microsoft Project, dan untuk menghubungkan setiap tugasnya kita menggunakan itu sebetulnya diimplementasikan pada kali ini kita menggunakan 3 yaitu start to finish dan start to start, dan itu ada digabungkan. Selanjutnya yang selanjutnya ada yaitu menentukan start date dan finish date, yaitu waktu dimulai dan waktunya berakhir. Nah, untuk waktu dimulainya kita mengisi kolom durasinya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan awal dan ruang lingkupnya selama 5 hari. Dan yang ketiga yaitu melakukan studi kelayakannya selama 5 hari. Yang keempat, pembuatan piagam proyek selama 5 hari. Rapat kick-off dengan tim selama 1 hari. Penyusunan rencana jadwal dan anggaran selama 4 hari. Dan analisis desain sistemnya atau subtugas selama 40 hari. Dan pengumpulan kebutuhan pengguna selama 10 hari. Dan analisis kebutuhan sistem selama 10 hari. Lalu melakukan desain arsitektur sistemnya selama 10 hari. Dan melakukan juga pembuatan desain database-nya selama 10 hari. Dan melakukan desain antarmuka penggunanya selama 10 hari. Lalu melakukan persetujuan desainnya, yaitu ada waktunya selama 6 hari. 12 yaitu pengembangan dan implementasinya yang dilakukan pada fase ketiga dan memiliki waktu yang cukup lama yaitu sebanyak 120 hari, dan juga melakukan pengujian sistemnya juga agar berjalan lancar selama 35 hari. Lalu peluncuran dan penutupan proyeknya selama 20 hari. Lalu selanjutnya ada melakukan set project start date-nya, lalu project tab, lalu setelah project tab akan dilakukan project information-nya dan waktu dimulainya pada tanggal 8 di bulan 10 tahun 2025 dan menghitung finish date-nya atau waktu berakhirnya pada tanggal 3 di bulan 9 tahun 2026. Lalu selanjutnya sama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, ini ada implementasinya di mana kita memasukkan waktunya dan kita masukkan juga angkanya, yaitu finish to start-nya dan start to start-nya dan finish to finish-nya, di mana ini akan melakukan penghubungan setiap tugasnya. Selanjutnya yang terakhir juga pada pengimplementasian Microsoft Project ini kita dapat memasukkan yaitu resource sheet-nya atau resource name-nya, yaitu pekerjaan-pekerjaan pada tim proyeknya, di mana pada setiap kegiatannya kita dapat memasukkannya hingga kita dapat menghitung berapa saja biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dilakukannya selama per jamnya. Terima kasih. Sekian terakhir dari penjelasan saya. Selanjutnya akan jelaskan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya. Alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan yang sangat lengkap dan mencerahkan dari materi kita, yaitu teman saya, dan dari presentasi tadi saya dapat menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu perencanaan yang matang menggunakan WBS, alokasi sumber daya yang efisien, dan penggunaan alat bantu seperti
itu rasa projectnya, di mana itu adalah pilar utama dalam keberhasilan sebuah proyeknya. Kita juga mulai betapa pentingnya mendefinisikan jalur kritisnya atau critical test-nya untuk mitigasi risiko keterlambatannya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman kelompok saya, yaitu pemateri 2 dan pemateri 3, dan atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, dan juga kepada dosen pengampu yang telah mengampu mata kuliah ini dari awal semester hingga akhir, yang dimana memberikan ilmu yang telah diberikan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari malam ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi proyek-proyek kita di masa depannya. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.